Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak, para ibu, sederek sedaya rahimakumullah. Monggo sesarengan kita muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya, kula panjenengan, keluarga kita, tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah, mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, monggo kita nerasaken ngaosipun menika dumugi cabang keimanan yang ke-26. Temanipun berjihad. Nggih. Monggo dipun pahami sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Yeah. Jihad niku napa pengertosanipun? Jahada yujahidu. Jihadan artinya mengerahkan segala kemampuan untuk bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, ya, untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ya, dan juga menciptakan ketertiban dan kedamaian. Itu adalah pengertian jihad. Sampun ngantos kula panjenengan menawi mireng kata-kata jihad, terus bayanganipun apa? Perang. Bayanganipun senjata, pedang, panah, sak piturute, nggih. Jihad niku segala macam kesungguhan kita untuk melaksanakan perintahnya Allah, pun termasuk meninggalkan larangannya. Dados menawi pengertosan jihad luas seperti itu, maka jihad ini ada bermacam-macam. Ada jihad melawan hawa nafsu, itu jihad yang terbesar kata Rasulullah, jihadun nafsi. Seseorang mampu mengendalikan hawa nafsu, tidak selalu menurutinya. Ini jihad yang besar nilainya, ya. Kemudian juga ada jihad bersama Rasul membela agama Allah dari ancaman-ancaman orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Nah, jihad yang dilakukan Rasul dengan model perang ini bahkan dilakukan sebanyak 27 kali. Rasulullah menggerakkan peperangan, tapi perang yang dipimpin oleh Rasul niku mboten ekspansi, hanya defensif. Tidak istilahnya napa niku meluas daerah kekuasaan, mboten, tidak menjajah, tapi hanya mempertahankan diri.
27 kali Rasulullah ikut. Demikian pula ada Rasulullah mengutus utusan ya untuk perang, tapi Rasulullah tidak mengikutinya. Ini kira-kira sejumlah 35 sampai 56 kali delegasi diperintah untuk menghadapi musuh, tapi Rasulullah saat itu tidak mengikutinya. Ada kalanya perang ini juga termasuk berjuang untuk mencari ilmu, memerangi kebodohan, itu berperang. Ada pula mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, juga termasuk jihad. Kula panjenengan dalam berjuang untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya bisa disebut jihad. Dados ampun ngantos namung tergambar peperangan ya. Dan perang Rasul mboten kados perang zaman sakniki nganggene rudal. Kadang salah, kadang ora salah niku nggih mboten wonten bentene, semua musuh akhirnya. Zaman Rasulullah SAW perang niku wonten adabipun. Tidak boleh membunuh warga sipil. Penduduk ini mboten angsal dibunuh. Tidak boleh membunuh anak-anak, genosida mboten angsal. Tidak boleh membunuh para wanita, ya. Orang-orang tua tidak boleh dibunuh. Musuh yang telah menyerah, ya, tidak boleh dibunuh. Kemudian juga tidak boleh merusak tanaman, pohon-pohon. Tidak boleh merusak sumber air. Tidak boleh merusak makanan pokok di daerah itu. Jadi zaman dahulu peperangan ada aturan mainnya secara ketat, sehingga tidak semacam perang zaman sakniki. Warga tidak salah ikut menjadi korban. Nah niki ya, tidak hanya yang berperang saja korbannya, termasuk fasilitas yang ada di suatu negara, suatu masyarakat. Nah niki nggih. Dados jihad niku werni-werni nggih. Kados kula panjenengan sakniki rawuh wonten masjid niki, sementara kita tinggalkan aktivitas yang lain, kita memang berjuang untuk ya mendapatkan ilmu di majelis ini, termasuk jihad. Napa malih wau kula panjenengan nembe mujahadah niku nggih jihad. Jihad memerangi hawa nafsu supaya kita memiliki akhlak yang baik, perilaku yang terpuji dengan membaca Asmaul Husna. Lha niki Asmaul Husna dipun dadoske pelajaran ya. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kula njenengan nyonto niki kala riyen pun nate di terangke setunggal-setunggal nggih. Kalau Allah punya nama Ar-Rahman, Maha Pengasih, mari kita hidup dengan ya suka mengasihi orang lain. Kalau Allah punya nama Ar-Rahim, Maha Penyayang, mari kita hidup dengan menyayangi orang lain, tidak menghina, ya, tidak mengabaikan kesusahan, kesulitan orang lain. Nah niki Al-Malik, Allah Maha Merajai, memiliki, mari yang kita punya untuk dikelola dengan baik. Al-Qudus yang Maha Suci, mari kita sucikan lesan kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita disucikan dari hal-hal yang buruk. Lah niki mujahadah. Kalau 99 kita punya menghiasi diri kita, maka kita akan memiliki akhlak yang baik. Lah niku wajahidu fillahi haqqa jihadih, supaya kita benar-benar jihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Jangan riya, ya, jangan ujub, jangan sombong. Mari kita berjuang untuk
mengendalikan hawa nafsu kita. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Niki orang-orang yang jihad zaman Rasulullah, orang-orang Islam pertama kali yang ikut berjuang bersama Rasul, niku dari kalangan orang-orang yang tidak kaya, mereka fakir miskin, bahkan dari kalangan budak, niku kata, ya, sehingga diremehkan, ya, diremehkan oleh orang-orang kafir saat itu, yang berjihad bersama Rasul, ya, tergolong orang-orang yang kelasnya rendah, tidak punya jabatan pengaruh, ya, maka mereka dihinakan. Maka dengan sikap-sikap seperti itu dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik, janganlah orang Islam ini minder, dicela, jangan sampai mundur dari peperangan. Lah niki, dari jihad jangan sampai kendor karena ada celaan dari mereka. Qatilul ladzina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghildah. Perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu itu, tapi niki tidak langsung nggih. Prakteknya mboten langsung setiap orang kafir diperangi, mboten ngoten. Ini setelah Rasulullah mendapat ancaman dari orang-orang kafir Quraisy, mendapat ancaman orang-orang Yahudi, Nasrani, munafik, lalu Rasulullah diperintah untuk memerangi yang terdekat dulu, yang ada di Madinah diperangi, yang ada di Mekah diperangi, meluas ke Tabuk, meluas ke pundi menika Romawi Timur, untuk direncanakan agar supaya yang dekat-dekat ini tunduk di bawah kekuasaan Islam. Jadi yang dekat-dekat dulu diperangi, ya, baru kemudian yang jauh. Ya ayyuhan nabiyyu harridhil mu'minina 'alal qital. Hai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin itu untuk berperang. Bagaimana cara Rasulullah mengobarkan semangat untuk berperang? Rasul memberikan kabar gembira bahwa orang-orang yang berperang di jalan Allah mendapatkan pahala yang besar. Orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, kalau menang, mereka akan mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah. Kalau mereka mati membela agama Allah dalam jihad, disebutlah mati syahid, menjadi orang-orang yang ahli surga. Nah, ini semangat dari Rasul, sehingga pada saat itu sambutan untuk berperang luar biasa. Kaum muslimin tidak ada yang takut untuk berperang, meskipun musuh jumlahnya banyak. Kados dene perang Badar. Perang Badar itu tahun 2 Hijriah, 624 Masehi, bertepatan tanggal 17 Ramadan. Ya, niki perang terjadi. Ya. Perang Badar ini Rasulullah hanya memiliki pinten jumlahnya 2 kuda saja, ya. Jadi tidak seperti orang kafir, orang musyrik, ya, orang Yahudi Nasrani yang bersatu. Rasulullah hanya memiliki 2 kuda, ya, 70 onta. Pasukannya hanya 313 sidik. Lah, jumlahnya musuh 1000 orang, 313 musuh 1000,
1:3. Musuhnya ini ya memiliki 100 ekor kuda. Wong Islam gur loro tok ya. Musuh punya 100 ekor kuda, 170 onta ya. Dan peperangan itu dimenangkan oleh orang Islam. Ini perang yang spektakuler, luar biasa, sehingga sahabat-sahabat Rasul merayakan peperangan yang menang ini dengan sukacita. Mereka menyampaikan, wahai Rasul, kami telah berperang dan mendapatkan kemenangan. Rasulullah memberikan komentar, roja'tum ilal jihadil asghar minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kamu baru saja pulang dari jihad yang kecil dan menuju jihad yang besar. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Padahal perang Badar perang yang besar, sudah punya kemenangan. Musuh jumlahnya banyak. Bagaimana dipandang itu kecil? Dan perang mana yang besar wahai Rasulullah? Rasul menyampaikan jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Dan iki nggih, dados niki orang-orang yang beriman telah dimotivasi oleh Rasulullah tidak lagi takut kematian. Maka meskipun jumlahnya sedikit akan memperoleh kemenangan yang gemilang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak ya kelompok yang sedikit jumlahnya bisa memenangkan dari kelompok yang besar karena izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Lah niki nggih. Demikian pula dalam hadis diterangkan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, ayul a'mali afdal, amal mana yang lebih utama wahai Rasul? Qala, Rasulullah dawuh, al imanu billahi wa rasulih. Amal yang utama itu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Ini yang utama. Fakila tsumma madza? Rasul ditanya lagi, setelah itu apa wahai Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah. Rasulullah dawuh urutan nomor 3, amal ingkang paling utama adalah jihad di jalan Allah. Ya berperang, ya nemen-nemeni kula jenengan ibadah, kita bersungguh-sungguh untuk mengendalikan hawa nafsu, ya segala macam kesungguhan kita untuk mentaati Allah adalah amal yang utama, terutama berperang membela agama Allah. Kila summa madza? Pun dijawab 3 niki tasih wonten pertanyaan malih. Lalu setelah jihad niku napa wahai Rasul? Qala hajjun mabrurun. Rasulullah dawuh yaitu haji yang mabrur, haji yang diterima. Lah haji itu kalau di tanah suci niki sebentar lagi nggih, hari Senin kita puasa tarwiyah, hari Selasa kita puasa Arafah, kemudian hari Lebaran Idul Adha nggih. Niki rangkaiannya 3 itu utama-utamanya amal ibadah dalam pelaksanaan haji. Tanggal 8 mun mulai berangkat nggih. Terus tanggal 9 wukuf teng Arafah, aja lali dungane nika nggih. Tanggal 11 itu hari Idul Adha. Mulai balang jumroh Aqobah ya. 11, 12, 13 terakhir itu hari tasyrik, para jamaah haji melontar 3 jumroh, ula wusta Aqobah ya. Aniku rangkaian ibadah haji nek pun niku mengke tahallul ya. Lah niki
Rangkaian ibadah kalau dilakukan sesuai dengan wajibnya, rukunnya, kemudian juga sunnah-sunnahnya, kemudian juga manasik dengan benar, maka harapannya menjadi haji yang mabrur. Haji mabrur ini mboten teng mrikone. Nggih. Sepulannya dari tanah suci inilah jawaban haji mabrur. Dengan ciri apa? Ada perubahan yang positif. Tutur katanya santun. Nggih. Yang kedua suka menebar kedamaian, ketentraman, kerukunan, dan punya kepedulian kepada sesama, dihiasi dengan akhlak yang baik. Ngendikane boten saru-saru, tidak suka mencela, menghina, menghujat, dan seterusnya. Kalau sudah tampak itu, ibadahnya semakin baik. Inilah haji mabrur. Tapi haji mabrur itu berat memang, ya. Belum tentu orang-orang yang bisa melaksanakan rukun wajib di sana dijamin mabrur. Karena mabrur itu adalah aplikasi ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari. Berat niku, ya. Dan ini nek temrikone mboten nggadahi ilmu, ya, hanya diajari ritual fisik saja, maka pulangnya juga tidak banyak perubahan. Lah itulah kebanyakan para jamaah haji. Mulane sakderenge mriku kedah nggadahi ilmu engkang murakabi, manasiknya lahir batin. Rata-rata manasik namung lahir mawon. Mengko carane nganggo ihram ngene, carane tawaf kaya ngono, ya, sa'i seperti ini, ya, balang jumroh ngoten-ngoten pun saged. Ini belum menyentuh hati nurani untuk diajari ibadah haji. Kebanyakan KBIH namung dumugi mriku, sehingga para jamaah ini pulang tidak membawa banyak perubahan. Lah niku nggih, mula panjenengan mangke nek badhe tindak kaji, monggo sareng-sareng ngaji riyin. Ngaji riyin. Badhe umroh, ya. Niki sing nderek umroh lewat Yayasan Faid Haromen sudah dioboni kangge ngurus paspor, nggih. Nah, monggo ingkang sampun 5 juta atau mungkin 20 juta tinggal versinya yang mana untuk segera ngurus paspor, ya. 1 bulan waktunya, ya. Segera diurus. Lah niki mengke bakto niku manasik diperbanyak. Tidak hanya tata cara secara lahiriah, nanti akan dibekali secara batin sehingga panjenengan tindak tanah suci benar-benar klik lahir batinnya, pulang membawa hasil yang ya makbul, mabrur, dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun la tatamannau liqa al aduwi wasallullahal afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Janganlah engkau mengharap bertemu musuh. Jadi ngelabrak pengen merangi niku nek saged mboten usah dipun lampahi, nggih. Agresor menika nggih. Ya. Menjajah niki nek iso ampun. Ya. Mintalah pada Allah keselamatan. Ya, kalau bisa tanpa perang, kedamaian sudah tercipta. Dan jika engkau bertemu mereka, maka bersabarlah. Kalau bertemu dengan musuh, tidak boleh mundur, tidak boleh takut. Sabar artinya harus dihadapi dengan segala kemampuan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya surga di bawah naungan pedang. Maksudnya, nek sampai menghadapi musuh dengan pedang kok
seseorang itu harus terbunuh, maka terbunuhnya itu akan menjadi wasilah dia mendapatkan surga Allah, karena ya surga itu di bawah naungan pedang. Maksudnya orang yang berperang ini akan mendapatkan jaminan surga kalau sampai dia terbunuh dalam peperangan. Jadi ini musuh tidak perlu dicari, tapi kalau ada musuh janganlah lari. Nah, itu prinsipnya ngoten niku. Maka orang-orang Islam tidak pernah mencari musuh, tapi semua musuh yang menyerang kaum muslimin dihadapi dengan sepenuh hati, sehingga kebanyakan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Soalnya ngadepi pasukan sing wis ora wedi mati, berat itu. Sedangkan wong kafir sek wedi mati, apa meneh manten anyar nggih, apa meneh sugih, bojone ayu empuk wedi mati. Nek bojone elek wani mati niki nggih. Lah niki bojone wis elek, utange akeh, wis wani mati, kendele ra karuan. Lah niki nggih. Lah niku tiang-tiang Islam niki mboten pengaruh nggih. Ada istri baru nikah, ada macam-macam harta, semuanya tidak berpengaruh. Tapi nek non muslim wow berpengaruh, sehingga keberaniannya tidak penuh, powernya tidak full. Sedangkan orang Islam sedikit tapi powernya full, sehingga bisa mengalahkan yang banyak. Lah niku nggih. Niki antawisipun beberapa keterangan tentang jihad nggih. Kadosipun cekap menika, cekap riyin nggih. Sampun kesupen tanggal 8 songo siang nggih. Ya. Lajeng sampun kesupen malih mengke tanggal 9 jamiah menten niki kula njenengan ndongane seluruh jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah, dongane ampun kesupen, ya Allah berikanlah seluruh jamaah haji yang kumpul di padang Arafah hari ini ya mendapatkan amal ibadah yang Engkau terima dan memperoleh haji yang mabrur. Berikan mereka keselamatan, kelancaran, perlindungan, naungan dan seterusnya. Sing paling penting kula njenengan melu-melu berkait yang mriku. Ya Allah, kula kawulane panjenengan, mugi kula sekeluargi saanak turun kula saged panjenengan timbali rawuh wonten tanah suci. Mandi donga niku tenan niku nggih. Niki dipun lampahi ngantos kinten-kinten nggih mulai jam 5 niku sampai jam 11 malam. Nek dereng sanggup jam 5 ya jam bakdo maghrib, bakdo isya monggo dipun estoaken menika donga. Dan doa kita untuk mereka adalah termasuk kepedulian kita kepada saudara kita sedang memenuhi panggilan Allah di tanah suci nggih. Lah mumpung niki kesempatan, mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga seluruh jamaah haji yang ada di tanah suci diberikan oleh Allah kesehatan, dijauhkan dari bala, bencana, musibah, penyakit, diberikan Allah untuk bisa melaksanakan wajib, rukun, sunnah haji dan ibadah-ibadah lain, dan semoga mendapatkan haji yang mabrur. Walimaqasidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kados pun cekak bila anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli
Bengkong naman itu kok kan ngimami. Ini bengkong ngimami. Kan iki bengkongnya saking anu miki anggap kudu kerja iki. Nah iki itu miki kerja ngimami. Nah iki karena terganggu nih anak iki.